Oke, jadi gimana kita nge-recovery emosional kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat, kalau tidak salah, Al-Ma'arij, innal insan khuliqa halu'a idza massahu syarr jazua wa idza massahul khair manu'a. Manusia itu labil. Idza massahu syarr jazua wa idza massahul khair manu'a. Emang kayak gitu, manusia itu labil. Terus recovery kelabilannya tuh kayak gimana? Ternyata recovery itu akan cepat dan bertahan kalau kita belajar yakin dan berpegang teguh kepada Allah. Cepat recovery-nya, teman-teman. Para sahabat Nabi itu, gimana pun mereka soleh, mereka tetap manusia, kadang emosional juga, tapi recovery-nya cepat. Contoh, Abu Bakar pernah sakit hati sama keluarganya, ada saudaranya yang memfitnah Aisyah. Dia nuduh Aisyah itu selingkuh. Sakit hati kan Abu Bakar? Akhirnya karena Abu Bakar sakit hati, Abu Bakar pun bersumpah. Abu Bakar posting juga, kata Abu Bakar, demi Allah, saya nggak bakalan ngasih lagi pertolongan dan bantuan kepada orang itu selama-lamanya. Kenapa? Udah terlanjur sakit hati sama dia. Bersumpah Abu Bakar, gak akan nolongin dia lagi. Ternyata Allah komen di postingan itu. Apa komenan Allah? Janganlah seseorang yang diberikan kelebihan harta di antara kalian, surat An-Nur, bersumpah untuk tidak membantu saudaranya. Maafkanlah, berlapang dadalah. Tidak sukakah kalau kamu Allah mengampuni dosa-dosamu? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Akhirnya ketika Abu Bakar baca komen ini, astagfirullahaladzim, langsung Abu Bakar delete postingannya. Posting baru, mulai sekarang saya akan bantu dia 2 kali lipat. Allah langsung first like ya. Itu yang terjadi di dalam surat An-Nur. Kenapa Abu Bakar sedih? Karena beliau manusia. Kenapa Abu Bakar sakit hati? Karena beliau manusia. Sesoleh apapun tetap aja dia manusia. Cuma recovery-nya cepat. Kenapa? Karena berakatnya dengan Allah, bukan dengan makhluk. Kalau kita berakat dengan makhluk, susah recovery-nya. Tergantung orang itu. Kalau kita berakat dengan Allah, cepat recovery-nya. Karena Allah Rahimun, Rahmanun, Karimun, Jawadun. Allah itu maha baik. Misalnya kita marah sama orang lain, terus kita maafin dia, apa akad dengan Allah? Nanti Allah maafin saya. Makin besar dosa orang yang kita maafin, makin besar dosa kita yang dimaafin sama Allah. Dosa apa yang paling besar yang dilakukan seseorang kepada kita? Ditikung. Ustadz, nggak mudah Ustadz maafin yang kayak gitu-gitu Ustadz. Saya tuh udah berusaha ya selama 5 tahun. Di tahun ke-5 ternyata gagal gara-gara dia. Padahal dia datangnya cuma beberapa bulan terakhir. Kenapa bisa nikung? Dia teman curhat kita. Kita curhat ke dia, ternyata dia dapat info dari kita, dia jalan duluan. Kan sakit banget tuh. Makin sakit, makin berat, makin besar dosa yang kita maafin dari orang lain, berarti makin besar dosa kita yang dimaafin sama Allah. Minimal 10 kali lipat. Itu akadnya, sehingga jadi ada motivasi untuk memaafkan orang. Ya udah deh, saya maafin biar Allah maafin saya. Emangnya kita nggak punya dosa? Kalau kita mau ngitung dosa kita, nggak usah jauh-jauh. Dosa sholat aja kita udah banyak tuh. Kita udah ninggalin sholat sejak kita balik usia 12 tahun. Kan kita dulu sering ngerasa 12 tahun tuh masih anak kecil ya, sehingga sholat suka belang-belantong gitu, nggak rapi. Kadang sholat, kadang enggak. Yang rajin cuma sholat maghrib doang ya. Isya subuh udah kelewat. Terus pas udah ABG dikit, usia 17 tahun masih sholat, cuma sering menjamak. Subuh dijamak dengan duha misalnya. Sholat juga subuh, tapi jamak. Dan itu istiqomah banget loh. Jadi dari bab sholat aja kita udah bermasalah, udah banyak dosa nih. Gimana mau amal-amal yang lain? Berarti caranya gimana? Maafinlah kesalahan orang yang lain supaya Allah maafin kesalahan kita. Akadnya sama Allah, recovery-nya gampang. Saya pernah pas di Bandung, mobil ditabrak dari belakang, serempet. Akhirnya penyok dan agak rusak. Terus orangnya marah duluan. Mungkin cara dia marah duluan biar ketahuan bahwa kita yang salah. Dia turun langsung marah-marah. Saya bilang, tenang aja, jangan marah-marah, kita selesaikan baik-baik. Akhirnya dia agak down dikit, agak nyaman dikit, ngobrol. Tapi tetap aja keras, nggak mau.
Dan pas di ini dia nunjukin kartu bahwa dia anggota. Nah karena dia anggota nggak mau ribut, ya udahlah saya ganti rugi 2 juta. Pas sudah ganti rugi 2 juta dia pergi, saya berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, saya dapat musibah nih, beri dong ganti yang lebih baik darinya. Tinggal minta aja sama Allah kan. Akhirnya yang tadi kita udah kayak ngerasa sedih banget gara-gara kita udah mobilnya rusak, harus bayar ganti rugi orang lain yang salah lagi tuh, karena dia mungkin pakai kekuasaannya, daripada nanti ramai dan makin besar habisnya, udahlah 2 juta, tapi minta ke Allah gantinya 20 juta, lebih baik dari yang kita berikan. Gak lama seminggu kemudian benar-benar Allah ganti 20 juta cash.